dia naik ke atas panggung seharusnya ada ibunya, terus tapi itu yang datang kan wali muridnya kan tetangganya, bapaknya kan nggak bisa gitu kan. Terus ya, kamu posisi di mana waktu itu? Aku lagi selesai kerja, jadi ya sama-sama kedua orang tua tidak bisa menghadiri acara anak saat wisuda begitu ya. Tapi anak aku ngomong, dia bilang aku makasih ya, dia bilang gitu. Ya Allah. Senang rasanya ya. Iya, senang banget, kebanggaan, tapi ada suatu gimana ya, kalau dibilang kan nggak bisa menghadiri gitu rasanya di hati tuh. Iya, rasanya kayak gimana kan. Biasanya kalau dia waktu SMP dulu aku selalu datang kan, nggak pernah aku nggak datang. Apapun yang ngurus kan aku, mau minta minta bantuan, ini anak saya ini kekurangan biaya, minta bantuan gini, minta surat apa gini kan. Aduh, jangan nangis dong, nanti juga sedih. Kalau ngomongin anak selalu kayak gini sobat teman. Umami berbagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel. Selamat datang di channel Umami Berbagi, channel sosial berbagi, cari inspirasi, bagi-bagi angpau. Sobat Umami Berbagi, cari inspirasi lagi ya, dan berbagi cerita lagi. Mami sudah menghadirkan sosok inspirator baru yang mungkin masih asing ya, tapi udah nggak asing buat Mami. Namanya siapa, Bu? Boleh diperkenalkan? Jangan Bu ya, Mbak aja ya. Siapa namanya, boleh diperkenalkan? Namanya Mbak Amel. Amel. Usianya berapa sekarang, Mel? Usia aku sekarang 45. 45. Oke. Masih sangat muda sekali ya. Oh iya, tentu. Sobat Umami Berbagi, Umami penasaran banget. Amel ini adalah seorang TKW juga, tulang punggung keluarga. Benar demikian kan? Benar. Iya. Asal dari mana? Asal dari Udan Awu, Blitar. Blitar juga, sama kayak Mami. Boleh diceritakan nggak sama teman-teman kalau mungkin apa sih tujuan sampean datang ke Hong Kong jadi TKW gitu? Tujuan saya datang ke Hong Kong untuk menjadi TKW karena saya punya satu keinginan, keempat anak saya bisa lulus SMA semua, minimal SMA. Ya, karena ekonomi di Indo itu tidak memungkinkan cukup untuk dibuat sehari-harian. Kalau untuk biaya sekolah terus terang nggak berat ya. Berat banget. Ekonomi di Indonesia tuh untuk kerja aja susah banget gitu ya. Susah. Terus pengalaman sama yang kerja di Hong Kong, sekarang udah berapa tahun sama di Hong Kong? Sekarang aku sudah 4 tahun 3 bulan. Kontrak ketiga berarti ya? Satu majikan? Satu majikan. Berarti insya Allah dapat long service ya kalau majikannya oke. Insya Allah gitu. Kalau majikannya ngasih ya diterima ya. Itu kan rezeki kita kalau emang dikasih. Didoain aja. Tak doain semoga cair ya nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena itu adalah harapan ya, karena kita kan udah sama majikan lama gitu ya. Kalau dapat long service itu kan bikin kita tuh lebih semangat lagi kerjanya. Iya, benar. Oke. Sobat Umami mungkin penasaran ya bagaimana kerjanya Amel itu di majikan ini. Hanya satu majikan tapi udah bertahan tiga kontrak kan. Majikannya apa? Oh, dikatakan baik ya baik, namanya juga majikan. Tapi karena aku harus berjuang untuk anak-anak aku, jadi mau bagaimanapun juga ya aku harus bertahan dan melewatinya. Dan alhamdulillah anak aku yang pertama sudah lulus SMA, ini yang kedua udah kelas 3 SMA, yang nomor 3 kelas 3 SMP, yang nomor 4 masuk SD. Jadi berarti satu beban sudah berkurang ya, karena anak udah lulus sekolah. Sudah berkurang. Apa ya, pokoknya kayaknya udah mulai senang sih. Bentar lagi kan yang satunya nanti kan juga lulus, jadi aku udah merasa berhasil meskipun rumah nggak sebesar istana, nggak bagus tapi udah membuat aku bangga gitu. Oke.
sama tentunya udah kayak asam garam ya di satu majikan itu, udah kayak keluarga sendiri dong. Sekarang udah biasa banget melakukan segala sesuatunya karena Iya. udah kontrak ketiga ya. Iya. Kalau aku dengar kayaknya dulu pernah hampir putus asa, udah pengen ganti majikan ya, sempat pengen ganti majikan. Sempat. Itu kenapa? Alasannya apa? Alasannya ya karena majikan perempuan kan Ya seperti ya itulah. seperti itu. Kalau dibilang mungkin, mohon maaf ya sobat umami, terbilang kalau kita kasarannya ngomong tuh maafan ya, maafan itu apa? Menyebalkan ya, tingkat di atas menyebalkan kalau untuk orang Hongkong ya. Oke, Mbak Amel sudah 3 kontrak. Sobat umami berbagi, aku sekarang ini menghormati beliau ya, karena kalau biasanya hari-hari biasanya itu aku tuh panggilnya Malmel gitu aja. Nah, kita kan emang kayak gitu ya, bawaannya guyonan aja. Iya. Kalau Umami sama dia itu bawaannya kayak guyon aja sebenarnya, ketawa terus, lucu gak lucu isinya guyu gitu ya. Sempat tersinggung nggak sih kira-kira kalau mungkin aku tuh nyebut kamu langsung gitu aja, Mel kok kayaknya jangkar banget, nggak sopan gitu? Sempat tersinggung nggak sih mungkin kira-kira? Kalau buat aku sih nggak ada yang namanya tersinggung ya, karena aku orangnya kan suka humor juga, Ya, suka banget senang-senang. aku. Makanya aku di usia aku yang segini dibandingin kebanyakan kan yang usia masih 28, 27, 30 Kelihatan lebih Tapi, muda ya. Jiwanya gitu. jiwa muda ya. Jadi aku nggak apa ya, nggak pernah minder. Apa yang ada di diri aku, ya ini diri aku. Bila teman aku mau berteman sama aku, ya silahkan, inilah aku. Boleh sedikit diceritakan nggak? Mungkin ada nggak sih pengalaman di Indonesia yang menyebabkan kamu tuh kayak pengen banget akhirnya keluar negeri? Nah, Atau mungkin memang udah punya cita-cita? Boleh Enggak. diceritakan nggak? enggak, awal mula aku kan juga jualan kan, masih jualan di sekolahan. Jualan pas waktu ada apa ya, kayak jaranan, orkes apa kayak gitu. Itu udah cukup sih kalau dibuat sehari-hari. Nah, waktu itu anak aku masuk. Penyebab sama nekat keluar negeri apa Mbak? Penyebabnya yaitu Santi masuk ke Santi itu anak pertama. Alia Bakong Udan Awu. Di situ ada salah satu tetangga aku yang langsung bilang di toko, dan toko itu orang banyak banget. Bilangnya katanya, kamu kok nyekolahin anak kamu di situ, emang kamu mau bayar pakai berapa? Nanti nggak Termasuk bakalan sekolah bisa mahal lulus." ya itu ya? Itu sekolah mahal. Iya. Terus ya di situ kan aku juga mau gimana, aku juga sakit hati kan. Nah, gimana aku bisa ya? Aku juga harus mikir, ini ada yang ini ada yang ini. Lah nanti aku gimana? Ya udah, aku bertekad semoga anak aku lulus. Nah, Sampai pada akhirnya pada akhirnya anak aku yang pertama kan lulus. Nah, saat dia nerima ijazah itu kan wisuda kan, kalau SMA. ya. Lah wisuda, aku kan telepon, lah HP-nya yang megang temannya. Dia naik ke atas panggung, seharusnya ada ibunya, terus tapi itu yang datang kan wali muridnya kan tetangganya, bapaknya kan nggak bisa gitu kan. Terus Ya. kamu posisi di mana waktu itu? Aku posisi aku lagi selesai kerja, Oh, jadi ya Sama-sama kedua orang tua tidak bisa menghadiri mm, acara anak saat wisuda begitu ya? tapi anak aku ngomong, dia bilang aku makasih ya, dia bilang gitu. Ya Allah. Seneng rasanya ya. Ya, Ada satu kebanggaan tapi ada suatu gimana ya? Kalau dibilang kan nggak bisa menghadiri gitu, rasanya di hati tuh. Iya, rasanya kayak gimana kan, biasanya kalau dia waktu SMP dulu aku selalu datang kan, nggak pernah aku nggak datang. Apapun yang ngurus kan, aku mau minta bantuan, ini anak saya ini apa kekurangan biaya, minta bantuan gini, minta surat apa gini kan. Aduh, jangan nangis dong, nanti aku juga sedih. Kalau ngomongin anak selalu kayak gini sobat main Terus ini apalagi ini yang nomor 2, udah wali murid itu selalu kakaknya lah sekarang, karena dia yang lebih dewasa. Iya. Terus dia, aku kalau dia ngomong, Bu besok mau kenaikan kelas gini, terus ada wali murid, itu aku juga di hati itu rasanya kayak gimana gitu. Tapi aku berusaha untuk kuat, aku nggak ngerespon atau apa. Ya udah suruh aja Mbak Santi gitu. Mungkin ada satu hal, nggak sampai kamu sesedih ini, ada satu hal nggak mungkin yang pengen diucapkan sama anak-anaknya pun barangkali anaknya ngeliat gitu,
biar lebih lega lah kalau ibunya di sini sedang berjuang yang terbaik buat anaknya gitu. Ya buat Namanya juga orang tua pasti ada sedih senangnya punya anak. iya, buat anak-anakku semuanya, antara lain Santi dan Nadia. Monggo silakan. Luangin aja apa yang pengen dia omongin sama anaknya. Mungkin ada yang mengganjal di hati, boleh monggo silakan. Ibu nggak pernah membedakan kalian berdua, nggak pernah membedakan salah satu anak itu, semuanya sama. Tapi kalau minta sesuatu, kalau bersamaan barengan, ibu nggak bisa. Berat. Harusnya bertahap. Ini yang satu udah, giliran adiknya nanti, terus setelah itu. Jadi nggak ada buat kalian ya, nggak ada yang namanya apa ya, membedakan kasih sayang. Enggak, ibu di sini berjuang juga demi kalian semua, bukan buat aku sendiri gitu. Minta doanya ya buat anak-anaknya Mbak Amel ini, semangatnya gitu. Jangan berpikiran kalau dari yang Mami tangkap, jangan sampai jadi hal yang berpikir dibeda-bedakan satu sama yang lain gitu, karena apapun yang terjadi anak itu semuanya sama. Sobat My Berbagi, demikian.
pun nggak bisa datang. Jadi PPKN ya. Ibu aku nggak apa ya, anaknya nggak ada di samping dia di saat beliau menghembuskan napas terakhirnya. Belum lama ini ya Teh. Iya, Mungkin belum lama. hampir sama ya senggang waktunya sama ibu aku ya waktu Iya. itu. Terus umur ibunya kan, umur ibu aku baru 59. Belum terlalu Ya Allah, belum karena ibuku apa ya, katanya dokter tuh di rumah sakit kan 19 hari. Katanya nggak ada penyakitnya tapi nggak bisa makan, cuma itu. Nggak tahu kenapa, tapi nggak ada penyakitnya emang. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah. Amin. Doanya mungkin kedepannya pengen seperti apa? Aku Pengen nggak segera pensiun dari TKW? pengen banget. Aku andekan aku Masih naik turun ya sebenarnya ya. Bertahan Aku- ya pengen pulang, di rumah ya pengen di sini gitu. aku andaikan udah selesai dari sini, aku nggak mau yang muluk-muluk, yang penting aku bisa buka usaha warung masakan. Cuma itu cita-cita aku, Iya, menerusin benar. masa lalu aku. Nah, sama-sama bekas bos warkop ya. Punya kafe kecil-kecilan. Mami juga pernah Iya. jadi Aku- bos sebentar, tapi karena mami juga kesini gitu mau cari tambahan uang. Aku cuma pengen itu aja, nggak aku nggak mau yang muluk-muluk. Udah Cuma jangan itu aja. nangis. Nanti aku juga ikut sedih, jangan nangis. Kita kan di sini saling bertukar pikiran, Iya. saling bertambah pengalaman gitu dengan tukar pikiran, saling bercerita, saling menguatkan. Itulah adanya teman saat di luar negeri gitu. Meskipun kita bukan siapa-siapa, kenal baik, akrab itu akan membuat semangat baru ya. Terus satu hal lagi yang mungkin harapannya ke depannya selain itu, ada yang mungkin disampaikan buat teman-teman agar bisa lebih semangat lagi dalam hidup Kak? Buat teman-teman TKW maupun di Singapura, mau di Hongkong, mau dimanapun aja, tetapkan semangat kalian, jangan pokoknya pantang menyerah ya, tetap semangat meskipun apapun itu, pokoknya tetap semangat Demi keluarga, demi demi orang-orang yang keluarga. tersayang. Barangkali bisa pulang jadi orang yang lebih sukses gitu ya. Oke, Mbak Amel, terima kasih ceritanya untuk hari ini, sedikit waktunya yang mungkin semoga aja tetap harapannya bisa jadi motivasi buat teman-teman untuk lebih semangat dalam bekerja demi keluarga. Apalagi musim PPKM kayak gini, susah bekerja, susah cari uang, juga apa ya, intinya lebih semangat aja ya, jangan putus asa. Insya Allah manusia hidup itu selalu diberikan rezeki masing-masing gitu. Selama kita masih diberikan nyawa, insya Allah kita akan bisa terus semangat. Sedikit nasi pasti tetap bisa kita makan gitu. Mbak Amel, terima kasih waktunya. Ya, Kita sama-sama. doakan yang terbaik, jangan Amin. sedih-sedih lagi. Semoga anaknya lebih baik, lebih pinter-pinter, lebih menghormati orang tua, dan jadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Amin. Saat pulang bisa menikmati hasilnya, terwujud dan terijabah sama Allah apa yang Amin. jadi keinginannya. Umami akan doakan yang terbaik, dan kita bisa tetap terus jadi teman. Nanti kalau pulang ke Indonesia juga jangan lupa main-main, kita kan deket ya. Dekat. Ya, sama-sama 10 menit Blitar. nyampe. Sama-sama Blitar ya, insya Allah gitu. Terima kasih waktunya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke beberapa media sosial yang kalian punya. Umami pamit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.